Jangan lupa support terus channel Matematika Pak Surbakti dengan cara klik. Terima kasih. Selamat bertemu kembali sahabat channel Matematika Pak Surbakti CMPS, teman-teman pejuang CPNS 2020. Apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat di tengah mewabahnya pandemi virus corona atau COVID-19. Kita tetap berpikir positif karena panitia Panselnas CPNS 2020 telah resmi menunda jadwal seleksi tes kompetensi bidang SKB. Jadi ini merupakan kesempatan bagi teman-teman, khususnya formasi guru kelas SD, untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk menjadi pemenang pada tes seleksi CPNS tahun 2020. Pada kesempatan kali ini Pak Surbakti akan memberikan tutorial materi tentang relasi fungsi linear dan persamaan garis lurus yang Pak Surbakti kembangkan dari kisi-kisi tes pendidikan profesi guru PPG untuk guru kelas SD. Untuk bagian yang pertama ya, kompetensi inti menguasai pengetahuan konseptual dan prosedural serta keterkaitan keduanya dalam konteks materi aritmatika, aljabar, geometri, trigonometri, pengukuran statistika dan logika matematika. Kompetensi keahlian atau kompetensi mapel menerapkan konsep relasi dan fungsi linear dalam pemecahan masalah. Jadi di dalam submateri kompetensi menerapkan konsep relasi dan fungsi linear dalam pemecahan masalah, itu Pak Surbakti bagi dalam soal-soal relasi, fungsi linear dan persamaan garis lurus. Tonton terus video ini sampai selesai untuk mendapatkan konsep yang lengkap untuk modal atau persiapan teman-teman menghadapi tes SKB sebaik mungkin. Yakin dan percaya, yang terbaik akan selalu menjadi pemenang. Selamat belajar. Baik, kita mulai soal yang pertama. Diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B anggotanya 2, 4, 6. Diagram panah yang merupakan relasi faktor dari himpunan A ke himpunan B adalah, ya, jadi kita mencari relasi faktor dari pada diagram panah yang diberikan pada opsi A, B, C, dan D. Jadi untuk menjawab ini kita ingat kembali bahwa relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain, atau dengan kata lain, himpunan A dan himpunan B disebut memiliki hubungan atau relasi jika ada anggota himpunan A yang berpasangan dengan anggota himpunan B. Jadi kalau kita perhatikan, kalimat relasi atau kalimat penghubungnya adalah faktor dari. Tentunya kita harus memahami terlebih dahulu definisi faktor pada matematika, ya. Faktor dari suatu bilangan di dalam matematika adalah suatu bilangan yang habis membagi bilangan tersebut. Faktor dari suatu bilangan adalah suatu bilangan yang habis membagi bilangan tersebut. Jadi yang ditanyakan adalah faktor dari 2, 4, dan 6. Tentunya faktor dari 2 dari definisi dapat kita tentukan faktornya adalah 1 dan 2. Karena 1 habis membagi 2 dan 2 habis membagi 2. Dengan asumsi yang sama, maka faktor dari bilangan 4 adalah 1, 2, dan 4. Dan faktor dari bilangan 6 tentunya adalah bilangan 1, 2, 3, dan 6. Jadi kalau kita teliti ya, jawaban yang menunjukkan diagram panah yang menunjukkan relasi faktor dari tentunya adalah opsi A. Baik, kita analisis ya, kita analisis. 1 faktor dari 2, 1 faktor dari 4, 1 faktor dari 6. Tentunya pernyataan yang benar.
2 faktor dari 2, 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 6. Dari analisis kita sudah kita tunjukkan bahwa 2 merupakan faktor dari bilangan 2, 4, dan 6. Jadi pernyataan yang benar, 3 merupakan faktor dari 6, juga benar. 4 merupakan faktor dari 4. Jadi opsi A adalah opsi yang menunjukkan relasi faktor dari himpunan A ke himpunan B. Jadi kalau kita perhatikan opsi A, kenapa opsi B ya? Kita perhatikan opsi B, kenapa tidak merupakan jawaban ya? Kita perhatikan, 1 tidak memiliki relasi pada himpunan B ya. Kemudian kita perhatikan opsi C ya, domain 5 pada himpunan A itu membuat opsi C menjadi salah ya, karena 5 bukan merupakan faktor dari 4. Demikian juga pada D ya, demikian juga pada D. Bilangan 5 atau anggota himpunan A domain 5 bukan merupakan faktor dari 2. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban A. Baik, kita lanjut soal nomor 2. Dari diagram panah di bawah, yang merupakan pemetaan atau fungsi adalah, iya, jadi untuk menentukan diagram-diagram panah pada gambar 1, 2, 3, dan 4 merupakan fungsi atau pemetaan, kita ingat kembali definisi dari fungsi ya. Definisi dari fungsi, F adalah fungsi dari A ke B. Iya, F adalah fungsi dari A ke B jika dan hanya jika untuk setiap X elemen A domain ya dipetakan tepat 1 ya Y elemen B pada kodomain. Jadi sahabat CMPS, kita ingat kembali definisi fungsi. F adalah fungsi dari A ke B jika dan hanya jika untuk setiap X elemen A domain dipetakan tepat 1 Y elemen B kodomain. Sehingga dari definisi ini ada 2 syarat fungsi ya, ada 2 syarat fungsi yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, dipetakan tepat 1. Iya, dipetakan tepat 1. Artinya anggota X pada domain harus memiliki tepat 1 pasangan anggota Y pada kodomain ya. Dengan bahasa sederhana Pak Surbakti buat, tidak boleh bercabang dari kiri ya, tidak boleh bercabang dari kiri. Karena ketika bercabang dari kiri, maka domain memiliki lebih dari 1 pasangan ya. Yang kedua, dari kalimat untuk setiap X elemen A domain. Artinya domain, karena untuk setiap X domain habis dipetakan. Iya, jadi ada 2 syarat dasar dari fungsi. Yang pertama adalah dipetakan tepat 1 dan domain habis dipetakan. Jadi kita analisis ya, kita analisis diagram panah yang pertama ini merupakan fungsi karena memenuhi 2 syarat fungsi ya. Dipetakan tepat 1, kalau kita perhatikan ya, anggota ini dipetakan tepat 1 ya, dan domain habis dipetakan. Ya, jadi yang pertama ini adalah fungsi. Iya. Kita perhatikan yang kedua ya, gambar diagram panah yang kedua ini bukan fungsi. Jadi alasan kita apa ya? Alasan kita domain tidak habis dipetakan. Kita perhatikan anggota domain yang ini tidak memiliki peta atau tidak memiliki pasangan pada kodomain. Jadi bukan merupakan fungsi, alasan domain tidak habis dipetakan. Kita perhatikan ya, gambar yang ketiga ini juga bukan fungsi ya. Bukan fungsi. Jadi untuk gambar yang ketiga ini ada 2 syarat yang dilanggar. Yang pertama, dipetakan tidak tepat 1 ya,
dipetakan tidak tepat satu. Artinya anggota domain ini memiliki pasangan lebih dari satu. Kalau kita perhatikan ya, panah-panahnya ini ya, ini menunjukkan pasangan tidak tepat satu. Dan yang kedua yang dilanggar adalah domain tidak habis dipetakan ya. Jadi ini bukan merupakan fungsi. Pada gambar yang keempat, kita perhatikan dari dua syarat, dipetakan tepat satu ya. Anggota domain ini tepat satu pasangannya. Domain yang kedua dan domain yang ketiga memiliki pasangan tepat satu dan domain habis dipetakan. Jadi yang merupakan pemetaan atau fungsi adalah gambar diagram panah yang pertama dan diagram panah yang keempat. Jadi opsi yang tepat adalah opsi D. Pada soal nomor 3, diagram panah di bawah ini yang merupakan fungsi injektif adalah, ya kita perhatikan gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tentunya untuk menentukan apakah diagram panah pertama, kedua, ketiga, dan keempat merupakan fungsi injektif atau tidak, ya, maka kita ingat kembali syarat dari fungsi injektif ya. Syarat dari fungsi injektif yaitu untuk domain berbeda ya, domain berbeda, range berbeda. Iya, kita ingat kembali, domain berbeda, range berbeda. Atau untuk domain sama ya, domain sama, range sama. Iya, jadi kata kunci dari fungsi injektif ada dua hal yang perlu kita ingat. Untuk domain yang berbeda, range harus berbeda. Untuk domain sama, range harus sama. Jadi kalau kita perhatikan, langkah pertama untuk menentukan suatu diagram panah merupakan fungsi injektif atau tidak, langkah pertama kita tentukan apakah dia merupakan fungsi atau tidak. Ketika dia bukan merupakan fungsi, maka tidak mungkin dia termasuk fungsi injektif. Jadi kalau kita perhatikan, yang pertama bukan merupakan fungsi injektif ya, bukan merupakan fungsi injektif. Alasannya apa? Karena bukan merupakan fungsi. Apa yang membuat dia bukan merupakan fungsi? Kita ingat kembali syarat fungsi, dipetakan tepat satu. Jadi kalau kita perhatikan domain yang kami tanda ini dipetakan tidak tepat satu, dia memiliki dua peta ya, dua pasangan. Jadi tidak merupakan fungsi injektif ya. Bukan merupakan fungsi injektif, alasannya apa? Karena bukan merupakan fungsi. Gambar yang kedua, kalau kita perhatikan diagram panah yang kedua, apakah dia merupakan fungsi? Iya, merupakan fungsi. Alasannya apa? Dipetakan tepat satu dan domain habis dipetakan. Apakah merupakan fungsi injektif? Jawabannya tidak ya. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan syarat, domain berbeda, range berbeda. Kalau kita perhatikan diagram panah kedua, domainnya berbeda, range-nya sama. Jadi tidak memenuhi syarat fungsi injektif. Kita perhatikan gambar yang ketiga. Apakah merupakan fungsi injektif? Bukan merupakan fungsi injektif. Alasannya apa? Karena bukan merupakan fungsi. Jadi gambar yang ketiga ini bukan merupakan fungsi. Apa yang membuat dia bukan fungsi? Kita perhatikan domain tidak habis dipetakan ya. Domain tidak habis dipetakan dan dipetakan tidak tepat satu. Jadi ada dua syarat yang tidak terpenuhi. Apakah diagram panah yang ketiga ini merupakan fungsi atau tidak? Pada gambar yang keempat, apakah merupakan fungsi injektif? Jawaban kita iya. Alasannya apa? Karena merupakan fungsi ya, karena merupakan fungsi, dipetakan tepat satu dan domain habis dipetakan. Apakah merupakan fungsi injektif? Jawabannya iya. Karena apa? Karena untuk domain yang berbeda, masing-masing range-nya berbeda. Jadi merupakan fungsi injektif. Jadi opsi yang tepat adalah opsi
D. Jelas ya, sahabat CMPS, pejuang CPNS 2020. Kalau ada kira-kira pertanyaan, silahkan diberikan di dalam kolom komentar. Mudah-mudahan kami dapat membantu rekan-rekan pejuang CPNS, khususnya formasi guru SD, untuk dapat mempersiapkan materi SKP dengan sebaik mungkin. Baik, kita akan lanjut soal yang keempat. Baik, kita lanjut soal yang keempat. Diketahui pernyataan-pernyataan sebagai berikut. Setiap relasi adalah fungsi, setiap fungsi adalah relasi. Setiap fungsi injektif merupakan fungsi bijektif sekaligus fungsi surjektif. Yang keempat, setiap fungsi yang bukan surjektif pastilah merupakan fungsi injektif atau fungsi bijektif. Yang kelima, fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat kurang 1 untuk X elemen R bukan merupakan fungsi injektif. Kesimpulan yang sah adalah iya. Jadi mungkin kalimat yang lebih tepat ya, pernyataan yang benar ya. Jadi pernyataan yang benar. Iya. Pernyataan yang benar. Iya, mungkin redaksi bahasa ini perlu kita perbaiki. Kesimpulan yang sah. Jadi pernyataan yang benar. Oke, kita teliti. Setiap relasi adalah fungsi. Setiap relasi adalah fungsi. Jadi ini adalah pernyataan yang salah ya. Pernyataan yang salah. Karena yang benar adalah setiap fungsi adalah relasi ya. Setiap fungsi, kalau fungsi pasti relasi, tapi jika relasi belum tentu fungsi. Setiap fungsi injektif merupakan fungsi bijektif sekaligus fungsi surjektif. Ini pernyataan yang salah. Yang benar ya, yang benar adalah setiap fungsi bijektif ya, fungsi bijektif maka haruslah injektif sekaligus surjektif ya, sekaligus surjektif. Jadi syarat dari fungsi bijektif itu ya, syarat dari fungsi bijektif, fungsi itu harus injektif dan surjektif ya. Oke, kita perhatikan yang keempat. Setiap fungsi yang bukan fungsi surjektif, kita perhatikan, setiap fungsi yang bukan merupakan fungsi surjektif, bukan surjektif, pastilah merupakan fungsi injektif atau fungsi bijektif. Ini juga merupakan pernyataan yang salah. Jadi Pak Surbakti berikan asumsinya seperti ini ya. Ya, misalkan himpunan A ya dan domain dan himpunan B kodomain ya. Anggota himpunan A kita katakan A, B, C, dan himpunan B 1, 2, 3. Jadi peta A 1, peta B juga 1, dan peta C adalah 2 ya. Jadi kalau kita teliti, apakah ini merupakan fungsi? Ya, fungsi. Dari syarat fungsi dipetakan tepat 1, domain harus memiliki tepat 1 pasangan pada kodomain ya. Dan domain habis dipetakan memenuhi syarat fungsi. Apakah merupakan fungsi injektif? Kita ingat syarat injektif ya. Syarat injektif. Ya, syarat fungsi injektif yang pertama ya, domain berbeda. Ini sebagai keywordnya, kata kunci domain berbeda, range berbeda. Ya, inilah syarat fungsi injektif. Jadi kalau kita perhatikan, domain berbeda, range sama ya. Domain berbeda, range sama, sehingga bukan fungsi injektif. Bukan fungsi injektif. Jadi kalau dia bukan fungsi injektif, tentunya dia bukan fungsi bijektif, karena syarat bijektif tadi harus injektif dan surjektif. Jadi kalau kita perhatikan, bukan fungsi surjektif. Setiap fungsi yang bukan fungsi surjektif, kita ingat kembali syarat fungsi surjektif ya. Keyword dari atau kata kunci dari fungsi surjektif yaitu range sama dengan kodomain ya.
ketika range sama dengan kodomain, maka fungsi tersebut termasuk fungsi surjektif. Jadi kalau kita perhatikan ya, kodomainnya 1, 2, 3 dan range 1, 2. Tentunya range tidak sama dengan kodomain sehingga bukan fungsi surjektif. Jadi kita perhatikan kembali pernyataan 4. Setiap fungsi yang bukan surjektif pasti merupakan fungsi injektif atau fungsi bijektif. Jadi ini merupakan pernyataan yang salah. Dari analisis yang Pak Surbakti berikan pada diagram panah ini bukan merupakan fungsi surjektif, bukan surjektif ya. Bukan surjektif dan bukan injektif. Kalau bukan surjektif dan bukan injektif, maka pastilah bukan bijektif. Jadi pernyataan yang salah. Baik, kita perhatikan untuk yang kelima, pernyataan yang kelima. Fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat kurang 1 untuk X elemen R bukan merupakan fungsi injektif. Bukan merupakan fungsi injektif. Jadi Pak Surbakti berikan analisis ya. Misalkan ya, sembarang karena sembarang elemen bilangan real ya. Iya. Kita katakan himpunan A anggotanya min 2, min 1, 0, 1, 2 ya, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Kemudian pada himpunan B anggotanya kita katakan 1, min 2, min 1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Jadi Pak Surbakti ambil ya F ya, fungsinya Y sama dengan X kuadrat kurang 1 terjadi fungsi, maka Y sama dengan Fx atau Fx sama dengan X kuadrat kurang 1. Jadi untuk X sama dengan ya, untuk X sama dengan negatif 2, kita perhatikan untuk X sama dengan negatif 2 kita substitusikan negatif 2 kuadrat sama dengan 4, 4 kurang 1 sama dengan 3. Tentunya petanya sama dengan 3. Kita perhatikan untuk 2. Tentunya 2 kuadrat 4, 4 kurang 1 sama dengan 3. Iya. Demikian juga dengan negatif 1 dan 1. Kita ambil dulu. Negatif 1 dan 1. Negatif 1 kuadrat 1, 1 kurang 1, 0. Kemudian kita ambil domain 1, 1 kuadrat 1, 1 kurang 1, 0. Iya, jadi kita perhatikan. Jadi kelihatan bahwa Fx sama dengan X kuadrat kurang 1 ya, ini bukan fungsi bukan fungsi injektif. Jadi alasan kita apa? Kita perhatikan kembali syarat injektif tadi, domain berbeda, range berbeda ya. Domain berbeda, range berbeda. Jadi kita perhatikan domainnya berbeda, negatif 2 dengan 2 berbeda, range-nya sama-sama 3. Negatif 1 dan 1 berbeda, domain berbeda, range-nya sama-sama range-nya sama-sama 0. Jadi tidak memenuhi syarat fungsi injektif. Jadi fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat kurang 1 untuk X elemen R bukan merupakan fungsi injektif. Ini merupakan pernyataan yang benar. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan 2 dan pernyataan 5. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Iya. Iya, jawaban yang tepat adalah opsi D. Jelas ya? Kalau ada pertanyaan-pertanyaan untuk materi ini supaya lebih jelas, silahkan diberikan di kolom komentar. Mudah-mudahan channel Matematika Pak Surbakti dapat membantu teman-teman pejuang CPNS dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi tes SKB, khususnya materi pemahaman tentang fungsi injektif, surjektif, dan bijektif.
Ya, soal nomor 5, suatu fungsi f yang dirumuskan dengan fx sama dengan ax tambah b. Diketahui bahwa f1 sama dengan 3 dan f-3 sama dengan 11. Nilai a dan b berturut-turut adalah ya opsi seperti yang ada di slide kita. Kalau kita perhatikan, ini merupakan soal penerapan nilai fungsi ya, nilai fungsi dan penerapan sistem persamaan linear dua variabel. Jadi f dalam kurung 1 ya, f dalam kurung 1 sama dengan 3, ini artinya kita gantikan nilai variabel x dengan bilangan 1. Dari fx sama dengan ax tambah b, f dalam kurung 1 sama dengan 3, kita substitusi ya, x sama dengan 1, maka a dikali 1 sama dengan a tambah b. Jadi kita peroleh persamaan a tambah b sama dengan 3. Kita sebut persamaan yang pertama. Kemudian dari f-3 sama dengan 11, kita gantikan untuk setiap x pada fungsi fx dengan bilangan negatif 3. A dikali min 3 tentunya menjadi negatif 3a tambah b sama dengan 11. Kita sebut persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2 kita gunakan metode eliminasi ya. Syarat eliminasi, koefisien eliminasi harus sama, maka tentunya kita eliminasi variabel b. A dikurang-kurang 3a tentunya menjadi 4a. B kurang B habis, maka 3 kurang 11 negatif 8. 4a sama dengan min 8, maka a tentunya sama dengan negatif 2. Untuk a sama dengan negatif 2, kita substitusi ke persamaan 1 ya. Dimana pada persamaan 1 a tambah b, kita gantikan a negatif 2, maka min 2 tambah b sama dengan 3. Maka b sama dengan tentunya 3 ditambah 2 ya. 3 tambah 2, maka b sama dengan 5 ya. Sangat sederhana ya sahabat CMPS. Jadi opsi yang tepat adalah opsi D, negatif 2 dan 5. Ya, soal nomor 6, persamaan garis lurus yang melalui titik 31 dan 43 adalah ya, jadi ini merupakan soal penerapan persamaan garis yang melalui dua titik. Kita ingat kembali rumusnya ya, bahwa persamaan garis melalui dua titik itu merupakan y kurang y1 per y2 kurang y1 sama dengan x kurang x1 per x2 kurang x ya x1 ya. Jadi ini boleh dibolak-balik ya. Jadi dari sini kita substitusi, maka dapat kita simpulkan x1 sama dengan 3, y1 sama dengan 1, x2 sama dengan 4 dan y2 sama dengan 3. Iya. Jadi kita substitusi y kurang y1 berarti y kurang 1 per y2. 3 kurang 1 sama dengan x kurang x1, x kurang 3 per x2, 4 kurang 3. Jadi dari sini kita sederhanakan, y kurang 1 per 2 sama dengan x kurang 3 per 1. Jadi kita kali silang, kita peroleh y kurang 1 sama dengan 2x ya, 2x kurang 6, atau y sama dengan 2x kurang 6 tambah 1, atau y sama dengan 2x kurang 5. Jadi opsi yang tepat adalah opsi D ya. Jadi persamaan garis yang melalui titik 31 dan 43 adalah garis y sama dengan 2x kurang 5. Ya, persamaan garis lurus yang melalui titik A, min 2, min 3 dan tegak lurus terhadap garis dengan persamaan y sama dengan 2 per 3x tambah 9 ya. Jadi kita mencari persamaan garis yang melalui titik A, min 2, min 3 dan garis tersebut harus tegak lurus dengan garis y sama dengan 2 per 3x tambah 9. Jadi
Ya, langkah pertama kita dari garis Y sama dengan 2/3 X tambah 9, maka dapat kita tentukan dari sini ya, gradiennya M sama dengan 2/3. Karena ada dua buah garis, maka kita sebut M1. M1 sama dengan 2/3. Jadi kita ingat kembali bahwa ketika garis berbentuk ditulis dalam bentuk eksplisit atau dalam bentuk fungsi linier, Y sama dengan mx tambah n, maka otomatis koefisien x merupakan gradien ya. Gradien itu merupakan koefisien kemiringan garis. Jadi kita lanjutkan, kita misalkan ya. Misal gradien garis yang dicari ya, yang dicari atau yang kita cari kita sebut M2 ya. Jadi kita perhatikan persamaan garis lurus yang kita cari harus tegak lurus dengan garis Y sama dengan 2/3 X tambah 9. Jadi karena tegak lurus ya, karena tegak lurus, kita ingat syaratnya M1 dikali M2 itu harus sama dengan negatif 1. Ingat ya, syarat garis tegak lurus, kedua gradiennya dikali hasilnya negatif 1. Maka dari sini dapat kita simpulkan M1 2/3. 2/3 M2 sama dengan min 1. Maka M2 sama dengan min 1/2/3. Atau ini sama dengan negatif ya, sama dengan negatif 3/2. Jadi tentunya sekarang garis yang melalui titik A-2-3 ya. Jadi ya, maka garis yang kita cari ya, maka persamaan garis melalui A-2-3 dengan gradien ya, dengan gradien M sama dengan negatif 3/2. Kita ingat rumus persamaan garis melalui satu titik dengan gradien M, Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Ini merupakan rumus persamaan garis melalui satu titik dengan gradien M. Maka kita substitusi nilainya Y kurang 3 ya, sama dengan M negatif 3/2 dikali X kurang negatif negatif 2, atau Y tambah 3 sama dengan 3/2 min 3/2 dikali X tambah 2, atau Y tambah 3 sama dengan negatif 3/2 X, kita buka kurung, dikurang 3 ya, dikurang 3. Kita perhatikan soal ya, kita perhatikan jawaban soal dalam bentuk persamaan umum garis ya. Maka kita rubah ke dalam bentuk umum persamaan garis. Bentuk umum persamaan garis adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0, atau bentuk ini sering juga disebut dalam bentuk implisit persamaan garis. Jadi kita rubah ke dalam bentuk umum atau bentuk implisit, maka ruas kanan harus 0, kita pindah 3 ya, negatif 3/2 pindah jadi plus ya. Iya, 3/2 X ya, tambah Y tambah 3 pindah tambah 3 sama dengan 0, atau 3/2 X tambah Y tambah 6 sama dengan 0. Jadi kalau kita perhatikan 3/2 X tambah Y tambah 6 sama dengan 0 tidak ada dalam opsi jawaban, maka kita mencari bentuk yang ekivalen ya, dengan mengkalikan supaya tidak pecahan, dengan mengkalikan dengan 2 ya. Kita kali 2, maka 3/2 X dikali 2 sama dengan 3X tambah 2Y tambah 12 sama dengan
0. Iya, jadi opsi yang tepat adalah opsi B. Jadi garis 3x tambah 2y tambah 12 itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis y sama dengan 2/3x tambah 9 dan melalui titik A-2-3. Demikian tutorial kali ini yang dapat Pak Surbakti berikan untuk materi pendalaman relasi, fungsi linier, dan persamaan garis lurus yang melibatkan garis singgung lingkaran, ya. Mudah-mudahan apa yang kami bagikan dapat membantu persiapan teman-teman di dalam mempersiapkan tes seleksi kompetensi bidang dengan sebaik-baiknya. Tetap semangat belajar dan salam sukses dari kami, channel Matematika Pak Surbakti.